Jadi bencana itu datangnya sewaktu-waktu. Betul, tidak bisa diprediksi. Ya nggak WA saya dulu. Iya, nggak makanya. telepon ya. Coba kalau gitu pasti saya tahu. Iya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Ikdana Cantika, SKM. Staf Unit K3RS, RSUD Jombang. Membahas tentang pentingnya penerapan K3 di rumah sakit dan standar pelayanannya sesuai dengan regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Genita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Kali ini saya tidak sendiri seperti pertemuan sebelum-sebelumnya. Saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah dari unit K3RS atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit. Beliau adalah Mbak Ikdana Cantika SKM. Nah, untuk tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu perihal tentang pentingnya penerapan K3 di rumah sakit dan standar pelayanannya sesuai dengan regulasi. Sebelum itu kita sapa dulu beliau. Selamat pagi Mbak Ikdana. Ini panggilannya gimana sih? Selamat pagi Mbak Gia. Iya. Ini panggilannya gimana Mbak? Mbak Cantika atau siapa ini? Panggilnya Cantika aja. Oke. Kayaknya udah baru pertama kali ya Mbak ya untuk ngisi acara di Humas RSUD Jombang Menyapa ini ya. Iya. Rasanya gimana sih? Deg-degan banget. Deg-degan? Kenapa kok Nervous? deg-degan? Karena kan acaranya kan edukatif ya. Kenapa harus deg-degan gitu? Kita santai aja sih Mbak. Mbak, sebelum kita membahas topik pada pagi hari ini, mungkin bisa jelaskan atau mungkin perkenalan dulu sebenarnya unit K3RS ini unit yang seperti apa sih dan tupoksinya seperti apa gitu. Katanya tak kenal maka tak sayang ya. Iya, benar banget. Jadi gini ya Mbak Gia. Unit K3RS atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit ini kami berdiri menjadi unit K3 itu pada tahun 2019. Sebelumnya kami berbentuk tim. Jadi tim K3RS gitu ya. Terus kemudian setelah kita berbentuk menjadi unit itu kita beranggotakan 7 orang. Ya. Jadi ada kepala unit dan kemudian ada ahli K3 juga. Termasuk salah satunya Mbak Cantika ini ya. Benar sekali. Jadi di unit K3 itu ada kita punya 3 ahli K3. Ahli K3 umum ya. Karena kan ahli K3 itu banyak. Ada ahli K3 konstruksi, ahli K3 pertambangan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian unit K3RS ini berada di bawah atau kita bertanggung jawab langsung pada kepala bagian tata usaha. Seperti itu. Itu tadi. Sebenarnya K3 ini berarti istilahnya fokus dengan kesehatan sekaligus keselamatan bagi sumber daya manusianya, baik pasien, pengunjung atau lingkungan di area sekitar rumah sakit ya Mbak ya. Benar sekali. Nah, ini kan minggu kemarin ini kan kita juga ada peringatan bulan K3 nasional nih ya Mbak ya. Nah, mungkin dari rangkaian kegiatan itu, rangkaian apa saja sih yang sudah dilakukan di RSUD Jombang untuk memperingati bulan K3 nasional ini? Iya, jadi bulan K3 nasional ini ada setiap tahun, setiap tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Lama ya Mbak ya? Iya, 1 bulan, namanya kan bulan K3 ya. Iya, makanya ya. Jadi 1 bulan. Biasanya kan peringatan cuma 1 hari gitu, 2 hari gitu kan. Benar. Jadi peringatan bulan K3 ini, kita di rumah sakit, yang pertama kita mengadakan apel peringatan bulan K3. Kemudian ada penandatanganan komitmen itu oleh direksi beserta jajarannya dan juga diikuti oleh seluruh staf yang ada di rumah sakit. Seperti itu. Penandatanganannya itu penandatanganan komitmen budaya K3. Jadi kita memang berusaha untuk menerapkan K3 ini jadi membudaya gitu di RSUD Jombang. Kemudian kita ada kegiatan lomba video itu apa sih? Keselamatan seperti itu. Dan kemudian ada lomba penerapan 5R. Nah, apa tuh Mbak? Jadi 5R itu ringkas, rapi, resik, rawat, dan juga rajin. Itu tadi ada lomba itu tadi ya Mbak ya. Jadi itu lombanya untuk
seluruh ruangan kantor juga di rumah sakit. Makanya semuanya harus berpartisipasi dan antusias ya Mbak ya untuk mengikuti lomba ini. Ada rewardnya nggak sih Mbak? Oh jelas ada, jelas. Baik Mbak, ini kan tadi kita topik kali ini sempat saya singgung yaitu pentingnya penerapan K3 di rumah sakit dan standar pelayanannya. Sebenarnya kenapa sih Mbak kok tertarik mengangkat tema pada pagi hari ini? Karena K3 itu kenapa harus ada di rumah sakit? Iya, betul. Karena rumah sakit itu adalah salah satu tempat kerja dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Dalam artian resiko terpapar penyakit yang paling jelas ya, terpapar infeksi, penyakit, kemudian resiko-resiko lainnya banyak sekali. Dan itu resiko itu tidak hanya ke petugas saja, tapi juga bisa ke pengunjung, ke pasien juga. Ketika pasien itu dirawat di rumah sakit, bisa jadi juga tertular infeksi oleh pasien yang lain. Itu namanya infeksi nosokomial. Seperti itu. Jadi memang penting sekali K3 ini harus diterapkan di rumah sakit. Sebenarnya tidak hanya terkait infeksi juga, tapi kita juga mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu tadi ya. Nah, Mbak, tadi kan dijelaskan bahwa macam-macam K3 itu banyak banget ya. Ada K3 konstruksi, tadi ahli konstruksi juga. Kalau Mbak Chan ini termasuk ahli K3? Ahli K3 umum. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi untuk tugas-tugasnya itu apa saja kalau di sini? Kalau ahli mungkin dari segi limbahnya, pengolahan limbahnya, atau mungkin nanti ketika ada bencana kebakaran itu harus bagaimana gitu. Oh iya. Jadi kalau ahli K3 umum itu menyangkut semuanya ya. Kalau ahli K3 konstruksi atau ahli K3 khusus yang kebakaran itu berfokus hanya di konstruksi saja atau hanya di kebakaran saja. Tapi kalau umum itu kita menyangkut semuanya. Kemudian kalau kita ahli K3 sebenarnya itu K3 itu fungsinya di rumah sakit itu sebagai pengawas atau penegak norma peraturan perundang-undangan seperti itu. Makanya jadi kita di rumah sakit ini ada kegiatan yang namanya supervisi. Kita ke ruangan, kita ngecek semua yang ada di rumah sakit ini, mulai dari fasilitasnya, kemudian bangunannya bagaimana, apakah itu selamat nggak, aman nggak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana penyimpanan limbahnya, mohon maaf, bagaimana pengelolaan bahan berbahaya dan beracunnya, bagaimana pengelolaan limbahnya, kemudian bagaimana ketika kita terjadi keadaan darurat. Jadi keadaan darurat itu tidak hanya kebakaran saja, tapi juga seperti gangguan keamanan, mungkin ada pencurian seperti itu. Kemudian ada bencana alam ya, bencana tidak hanya kebakaran. Kalau kebakaran kan bencana yang dari internal ya, biasanya internal rumah sakit. Tapi kalau keadaan darurat itu semuanya. Contohnya seperti juga penculikan bayi itu juga keadaan darurat. Jadi kita memastikan yang ada di rumah sakit ini selamat dan juga aman. Gitu seperti ya, itu. Ya. Nah itu untuk kegiatan supervisinya itu kan tadi keliling nih Mbak tiap unit ke ruangan-ruangan. Ini biasanya dilakukan berapa kali dalam 1 bulan gitu? Kita melaksanakan supervisi dari hari Senin sampai hari Kamis. Setiap hari kita supervisi ke ruangan, minimal ya sekitar 2-3 ruangan yang kita supervisi. Kemudian khusus di hari Jumat kita melakukan inspeksi untuk proteksi kebakaran. Jadi sistem proteksi kebakaran khususnya si APAR ya. Jadi kita inspeksi setiap 3 bulan sekali, tapi khusus di hari Jumat kita ngecek. Jadi APAR itu juga harus dicek. Apa aja Mbak yang dicek nih? Karena kan setahu kita APAR hanya nempel di dinding gitu aja nih sepatunya ya. Jadi APAR itu harus dicek ya, mulai dari kondisi tabungnya, kemudian selangnya itu bagaimana, kemudian tekanannya. Yang paling penting itu tekanannya Mbak. Jadi tekanannya itu harus, kalau di manometer ya namanya, itu ada tekanannya, itu harus menunjuk di bagian yang hijau. Itu berarti dia masih bagus ya. Kemudian kita ngecek dari
expirednya, sampai kapan ini masa berlakunya. Biasanya 2 tahun sampai 3 tahun seperti itu. Tapi rata-rata sih 2 tahun, tergantung dari jenis aparnya. Seperti itu. Kemudian kita juga mengecek apakah memang apar ini sudah tepat diletakkan di sini. Karena ada syaratnya juga, tidak kita asal nempel aja ya. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk standar peletakan aparnya itu bagaimana? Harus di ruangan terbuka kah atau yang banyak orang atau bagaimana? Kalau penempatan apar ya, kalau sesuai standar itu tingginya itu harus minimal 1,5 dari lantai. Kemudian dia harus diletakkan di tempat yang ramai. Kenapa ramai? Kalau dia tersembunyi, misalnya ada kebakaran, susah nyarinya kan ya. Benar sekali. Jadi harus di tempat yang ramai. Kemudian apar itu nggak boleh di tempat yang sepi, terus mudah dijangkau. Jadi memang mudah dijangkau, terlihat di keramaian. Iya. Nah, untuk tentunya kan di situ pasti juga ada langkah-langkahnya juga ya Mbak ya, untuk cara penggunaan apar juga harus disertakan di situ ya Mbak ya. Jadi ada stikernya juga. Oke. Mbak, tadi kan dibahas juga terkait tentang standar pelayanan. Mungkin bisa dijelaskan sih sedikit juga bagaimana standar pelayanan K3 di rumah sakit, mungkin sesuai dengan regulasi atau undang-undangnya itu kan pasti ada ya. Ya, jadi kita dalam melaksanakan tugas ya di unit K3 RSUD Kabupaten Jombang ini, kita mengacu di Permenkes 11 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Iya, seperti itu. Dijelaskan mungkin Mbak untuk apa saja poinnya, standarnya ya. Betul. Jadi standarnya itu ada 8 ya. 8, lumayan ya. Jadi yang pertama itu terkait manajemen resiko. Yang pertama manajemen resiko. Jadi manajemen resiko itu adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Jadi terus menerus, dia suatu proses. Yang pertama identifikasi, kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita melakukan penilaian resiko. Skornya tadi ya, di skor resikonya. Kemudian nanti kita tentukan, kita evaluasi resikonya. Jadi setelah kita menentukan nilainya itu tadi, itu nanti kita menemukan nilainya ada yang rendah, sedang, dan bahkan tinggi. Setelah kita evaluasi, kita lakukan pengendalian resiko. Jadi kalau resikonya nanti yang ditemukan tinggi, otomatis kita segera menindaklanjuti seperti itu. Mungkin manajemen resiko tadi terkait salah satunya yaitu supervisi tadi ya Mbak ya, yang keruangan-keruangan atau unit-unit tadi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa nih Mbak? Yang kedua itu terkait keselamatan dan keamanan. Sama, jadi keselamatan dan keamanan kita prosesnya itu juga mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi bahaya-bahaya yang terkait dengan keselamatan dan juga keamanan yang ada di rumah sakit. Yang kedua. Setelah kita mengidentifikasi bahaya-bahayanya, kita petakan. Jadi kita nanti akan menemukan area-area atau zona yang dimana dia beresiko keamanan. Jadi pemetaan area risikonya. Iya, seperti itu. Jadi itu juga salah satu fungsinya kita melakukan supervisi ya. Kita mengidentifikasi, jadi kita tahu bahaya-bahaya apa sih sebenarnya ada di rumah sakit ini yang bisa kita cegah supaya tidak terjadi kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Setelah kita temukan area-areanya yang beresiko beresiko keamanan. Misalnya contoh ya, di gedung Drupadi. Di gedung Drupadi itu kan zona maternal neonatal seperti itu. Nah, itu beresiko sekali terjadi penculikan bayi. Jadi setelah kita melakukan identifikasi kan kita akhirnya menemukan ya, area ini memang area beresiko keamanan gitu. Kemudian kita lakukan pengendaliannya, pencegahan dan pengendalian resiko tersebut. Jadi mungkin kita memasang CCTV, kita pengaturan jam besuk seperti itu, atau di situ juga ada patroli dari petugas keamanan. Seperti kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Kemudian standar yang ketiga yaitu terkait pelayanan kesehatan kerja. Jadi pelayanan kesehatan kerja itu ada pelayanan mulai preventif, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi
Preventif itu seperti contohnya ya gizi kerja. Kita memberikan extra fooding atau makanan tambahan ya buat teman-teman yang bekerja di ruangan beresiko. Contohnya ruangan beresiko yang seperti apa sih? Contohnya ya ruangan beresiko seperti di CSSD dan laundry seperti itu. Nah, itu kita berikan extra fooding, susu, telur ya. Iya, jadi makanan tambahan. Ada gitu makanan tambahannya ya. Okay. Jadi kan kita berikan makanan tambahan supaya produktivitas petugas ini meningkat. Gitu. Iya, karena memang tempat kerjanya juga beresiko. Iya, jadi harus diberikan extra fooding tadi ya, Mbak ya. Benar sekali. Kemudian ada preventif ya, pencegahan. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Jadi pemeriksaan kesehatan di rumah sakit itu ada 3 ya. Pra bekerja, kemudian berkala, dan yang terakhir pemeriksaan kesehatan khusus. Jadi kalau pemeriksaan kesehatan pra bekerja itu memang sebelum bekerja. Jadi seluruh petugas yang akan bekerja di rumah sakit itu wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi kita tahu status awal dari petugas tersebut, gitu. Dan kemudian petugas ini ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kondisi kesehatannya, gitu. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan berkala. Ini yang rutin kita lakukan untuk seluruh ruangan yang ada di rumah sakit. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan khusus. Ini yang kita laksanakan setiap 6 bulan sekali di rumah sakit khusus untuk ruangan-ruangan yang beresiko. Gitu. Jadi pemeriksaannya setiap 6 bulan. Kemudian ada pelayanan kuratif. Kuratif ini pengobatan ya. Jadi dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut kan kita mendapatkan hasil nih, pegawai-pegawai ini hasilnya kondisinya seperti apa. Nah, itu kita sebut dengan kondisi, kalau misalnya ada yang sakit nih, kita sebut dengan kondisi unfit. Nah, dari kondisi unfit ini kita lakukan tindak lanjut pengobatan, dikonsulkan ke poli terkait. Jadi pemeriksaannya kan dilaksanakan di MCU nih, di medical check up itu. Kemudian nanti misalnya didapatkan hasil yang positif atau dinyatakan sakit. Nah, kemudian kita konsulkan untuk ke poli terkait penyakitnya seperti itu. Kita bantu pengobatannya dari rumah sakit karena memang itu adalah salah satu kewajiban dari tempat usaha. Wajib untuk melindungi seluruh petugasnya. Salah satunya seperti itu ya. Masuk medical check up tadi ya. Dan kemudian yang terakhir itu pelayanan rehabilitatif. Seperti itu. Petugas-petugas yang memang setelah sakit biasanya beliau untuk kembali bekerja lagi. Nah, itu kita merencanakan akan ada program seperti itu. Kedepannya. Jadi yang keempat ini terkait pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Termasuk B3 ya. B3 itu kepanjangannya bahan berbahaya dan beracun dan juga limbahnya. Seperti itu. Jadi pengelolaan B3 ini sama yang pertama kita mengidentifikasi juga B3 yang ada di rumah sakit. Itu apa saja B3 yang kita simpan. Jadi mulai jenisnya, karakteristiknya, kemudian jumlahnya kita harus tahu. Di rumah sakit ini kita nyimpen B3 seberapa banyaknya dan apa saja yang kita simpan. Seperti itu. Kalau di rumah sakit ini kita bedakan menjadi 2 kategori ya. 2 karakteristik. Ya, 2 kategori. Itu yang pertama B3 farmasi dan B3 non farmasi. Jadi kita bedakan seperti itu. Dan untuk tempat penyimpanannya pun juga tersendiri. Biasanya ada di rak lemari B3 tersendiri. Yang untuk B3 farmasi sendiri, non farmasi sendiri. Gitu. Karena B3 itu suatu bahan yang memang dia punya karakteristik atau sifat bahan yang berbeda. Jadi ada bahan-bahan yang tidak boleh disimpan menjadi satu. Jadi harus disimpan dalam satu tempat seperti itu. Boleh dalam satu ruangan atau di ruangan yang berbeda, tapi untuk
Raknya harus raknya berbeda dan disendirikan ya Mbak. Iya, dan yang wajib banget ada itu harus ada labelnya, harus ada stikernya ya. Iya. Stiker dan label B3. Oke, untuk penanda ya Mbak. Iya, ya. untuk penanda. Jadi tahu ini bahan apa. Apalagi kalau bahan itu sudah keluar dari kemasan aslinya. Jadi biasanya kan dioplos nih sama teman-teman di wadah yang lebih kecil gitu. Karena kita kan ordernya dalam wadah yang besar ya, misalnya, terus kemudian ditaruh di wadah yang lebih kecil. Nah itu wajib berlabel. Untuk jadi kita tahu ini nama bahannya apa, kemudian sifat bahannya seperti apa, iya, seperti apa, gitu, seperti itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita di tempat penyimpanannya itu juga harus ada MSDS, Mbak. Apa namanya? Tuh, Mbak? MSDS itu adalah Material Safety Data Sheet, atau kalau bahasa Indonesianya itu lembar data keselamatan bahan. Gitu. Jadi itu wajib ada di setiap tempat penyimpanan B3. Dan satu bahan itu ada satu MSDS. Ya. Jadi misalnya ruangan A nih nyimpen 10 bahan, berarti dia harus punya 10 MSDS. Iya. Karena kan setiap bahan itu punya karakteristik yang beda, sifat bahannya beda. Ini mudah meledak kah, atau mudah terbakar kah, atau dia pengoksidasi, atau dia infeksius dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada MSDS, harus wajib ada MSDS, dan di MSDS itu lengkap. Semua informasi terkait si bahan ini ada. Sudah dicantumkan di situ ya Mbak ya. Mulai namanya, kemudian sifat bahannya, kemudian bagaimana cara penanganan ketika terpercik ke mata, terhirup, kemudian terkena oleh kulit. Nah, itu di situ ada. Makanya kita wajib banget ya, ruangan-ruangan itu harus ada. Dan kita juga ya itu tadi melakukan supervisi, itu kita ngecek di ruangan itu sudah ada apa belum sih MSDS-nya, lengkap nggak sih tempatnya untuk penyimpanan B3 ini, sudah layak nggak sih, sudah sesuai standar K3 nggak sih ya, seperti itu. Iya, baik. Itu yang 4. Selanjutnya apa nih Mbak, yang kelima? Yang kelima ini terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran. Jadi pencegahan dan pengendalian kebakaran ini juga sama. Kita juga awalnya kita mengidentifikasi juga. Sama, awalnya kita mengidentifikasi tempat-tempat atau ruangan mana sih yang dia beresiko kebakaran, yang punya resiko tinggi nih kebakaran. Contoh ya, kayak di instalasi gizi. Ya, kenapa? Karena kan ada kompor, masak setiap hari pula ya kan. Jadi ruangan ini beresiko kebakaran. Nah, setelah kita tahu, kita identifikasi nih ruangan-ruangan mana. Nah, itu kita lakukan pemetaan juga. Kita tahu kan lokasi-lokasinya ini beresiko kebakaran, ini beresiko ledakan ya. Salah satu contohnya lagi itu seperti tempat penyimpanan B3 di floor stock ya. Itu kan nyimpen B3-nya banyak sekali. Nah, itu juga beresiko ledakan ya. Nyimpen B3, beresiko kebakaran juga. Dan setelah kita mengidentifikasi itu, kita melakukan pencegahan dan pengendaliannya. Jadi kebakaran itu sebelum terjadi harus dicegah. Dan pengendaliannya itu ketika terjadi kebakaran itu apa yang kita lakukan gitu. Setelah dilakukan pemetaan itu, kita cegah kan supaya tidak terjadi kebakaran, dan kita kendalikan kalau misalnya nanti sampai terjadi kebakaran. Contohnya kita ada apar, kemudian kita pasang smoke detector atau heat detector ya di ruangan itu, seperti itu. Karena kalau misalnya terjadi kebakaran di dalam ruangan kan bisa tahu ya ada smoke detector, terdeteksi oleh smoke detector atau si heat detector itu. Kemudian banyak kita juga menyiapkan jalur evakuasi. Jalurnya itu juga harus aman, bebas dari hambatan, karena ketika terjadi bencana khususnya kebakaran ya, oh ya pasti panik, bingung, dan lain sebagainya. Jadi kita harus jalur evakuasi itu harus aman. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang keenam itu terkait sarana dan prasarana dari aspek K3. Jadi balik lagi di sini K3 itu fungsinya sebagai pengawas. Ya, jadi kita mengawasi semuanya. Semua sarana prasarana yang ada di rumah sakit.
sudah aman apa belum, bahaya atau enggak, kalau dipakai bagaimana, khususnya ya kalau utilitas itu seperti listrik, air, lift, seperti itu. Jadi harus memang sesuai dengan standarnya. Iya. Yang ketujuh itu terkait dengan peralatan medis dari aspek K3 juga. Itu juga sama. Kita memastikan juga apakah si peralatan sesuai dengan jadwal, kemudian sudah dikalibrasi atau belum. Nah, jadi memang apalagi peralatan medis ya digunakan oleh pasien. Jadi kita harus siap, harus selalu bisa digunakan. Dan kemudian siapa yang menggunakan itu, apakah memang sudah mendapatkan pelatihan. Betul. Gitu. Jadi karena memang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi memang kita memastikan itu benar-benar aman, benar-benar selamat. Gitu. Seperti itu. Yang terakhir. Itu yang terakhir nih. Karena memang standarnya 8, jadi harus dijelaskan secara detail. Benar. Yang ke-8 yang terakhir nih terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Yang seperti saya jelaskan tadi ya. Jadi bencana itu datangnya sewaktu-waktu, betul, tidak bisa diprediksi. Ya nggak WA saya dulu, nggak telepon ya. Coba kalau gitu pasti saya tahu ya. Kalau misalnya mau terjadi bencana, nah itu bencana kan sewaktu-waktu, dan kita harus siap, siap menghadapinya. Baik itu bencana internal maupun eksternal, baik itu bencana yang disebabkan oleh manusia ataupun bencana alam. Ya, kalau disebabkan oleh manusia, kita bisa mencegahnya ya. Misalnya kita pasang stiker nih di dekat tombol saklar listrik. Jadi kalau selesai menggunakan dimatikan. Harus dimatikan. Iya, begitu. Hemat energi juga. Iya, hemat energi juga. Untuk penggunaan listrik juga kita harus yang aman ya, sesuai dengan standar ya, colokannya dan lain sebagainya. Terus nggak boleh ditumpuk-tumpuk kayak gitu kan. Kita mencegah terjadinya kebakaran. Kalau dari segi yang disebabkan oleh manusia sih kita bisa mengantisipasinya ya. Dan kalau yang disebabkan oleh alam nih, jadi kita kan harus meskipun ya kalau di Jombang memang jauh dari laut, jauh dari gunung, jadi kemungkinannya kecil, tapi nggak ada salahnya kita bersiap gitu. Jadi kalau di rumah sakit itu ada SOP-nya Mbak, ada langkah-langkahnya nih yang selalu kita share atau kita dibagikan gitu ya intinya. Yang selalu kita sosialisasikan nih langkah-langkahnya kalau terjadi bencana. Yang pertama kalau terjadi kebakaran ya, yang paling sering ya, maksudnya beresiko sekali gitu. Itu yang pertama itu kita teriak kotret. Iya, jadi ada kodenya Mbak. Kalau kebakaran itu kotret. Kemudian setelah kita teriak kotret, kita tekan tombol alarm kebakaran. Nah, berarti ada tombol alarm ya Mbak, ini beberapa titik rumah sakit ya? Iya, ada. Jadi kenapa kita harus menekan tombol itu? Karena nggak di setiap ruangan itu ada smoke detector. Misalnya kejadian kebakarannya di selasar nih atau di luar nih, kan nggak ada smoke detector ya. Betul. Jadi harus tekan tombol. Fungsinya biar teman-teman yang ada di ruangan sekitar ini tahu kalau ada kebakaran gitu. Betul. Jadi harus siap-siap ya, seperti itu. Kemudian telepon ke security. Nanti ada bantuan dari security dan kemudian di ruangan-ruangan itu kita siapkan yang namanya helm bencana. Ada yang warna-warni itu ya Mbak ya, warna-warni itu benar. Itu memudahkan banget kita koordinasi. Jadi kan kalau biasanya terjadi bencana panik ya. Betul. Terus pada nggak mau, nggak mau menangani. Maksudnya itu bukan nggak mau, karena bingung ya. Udah panik banget. Jadi memang kita fungsinya kalau ada helm itu memudahkan di ruangan itu untuk koordinasi. Jadi harus melakukan ini. Ada yang evakuasi pasien dan juga pengunjung. Iya, kemudian ada yang evakuasi dokumen. Kemudian ada kalau misalnya kebakaran itu ada yang memadamkan api gitu. Dan semua
karyawan semua petugas yang ada di rumah sakit ini wajib banget bisa menggunakan APAR. Oke. Ya. Dan pasti semuanya sudah bisa cara penggunaan APAR. Pakai cara ya Mbak ya. Iya benar sekali. Seperti itu. Dan kemudian ada papannya. Jadi di papan itu diupdate setiap hari siapa petugas yang jaga itu ya. Kan karena kita kerjanya 24 jam ya, Mbak. Jadi nge-shift kan. Iya, nge-shift. Jadi memang harus diatur seperti itu karena ya itu tadi bencana kan datangnya tiba-tiba. Kemudian itu yang code red ya. Kalau yang code green ini untuk bencana alam. Banyak kode-kodenya banyak. Salah satunya itu code red, code green, kemudian ada code black itu ancaman bom. Kemudian code pink itu untuk penculikan bayi. Iya. Code orange itu untuk tumpahan B3, kemudian ada code grey itu untuk huru-hara ya, kerusuhan seperti itu. Kemudian ada code purple untuk evakuasi. Jadi memang ada kode-kode ya. Betul. Dan kenapa sih kok pakai kode-kode begitu ya? Pasti bingung. Jadi kode-kode itu kan kita di sini ada pasien ya Mbak. Betul. Nah, kan kalau misalnya ada kebakaran nih, terus salah satu petugas teriak kebakaran, kan pasti pasien ini makin panik kan, makin bingung. Jadi makanya kita pakai kode, dan kode itu hanya aku dan kamu yang tahu. Hanya petugas saja di rumah sakit yang tahu kode-kode itu untuk memudahkan juga. Jadi kalau ada yang teriak kotret, pasti seluruh petugas tahu. Itu ada kebakaran gitu. Seperti itu, dan itu kita lakukan simulasi Mbak. Setiap 1 tahun sekali. K3 melaksanakan simulasi dengan seluruh karyawan di rumah sakit. Dengan seluruh karyawan di rumah sakit, karena harus dilatih terus ya, supaya ketika terjadi kebakaran itu udah siap, udah langsung harus apa yang dilakukan gitu. Dan itu juga untuk mencegah kerugian juga ya dari rumah sakit itu. Jadi tidak banyak korban, juga kerugian dapat ditekan dari bencana itu. Karena sebenarnya terlihat bencana jarang juga terjadi. Ya alhamdulillah ya nggak terjadi. Tapi kan nggak ada salahnya ya kita itu mencegah, mengantisipasi. Oke, baik, itu tadi ya Mbak ya. Dari standar pelaksanaan K3 di rumah sakit ada 8 tadi. Nah baik, Mbak Chan, terakhir nih sebelum acara ini kita tutup nih, mungkin Mbak Cantika ingin menyampaikan kesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat semuanya. Monggo silakan, nggak apa-apa. Mungkin terkait keselamatan atau bagaimana, silakan, monggo, bebas nih Mbak, karena kan kita juga masih dalam rangka bulan K3 nasional juga nih ya. Oke, ya silakan. Jadi terkait dengan bulan K3 ya, sekarang kan masih dalam rangka bulan K3 karena kan nih. 1 bulan ya, 1 bulan. Jadi temanya untuk yang tahun ini itu budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha. Jadi makanya kita menekankan budaya K3 ini. Budaya K3 itu tidak hanya terkait dengan keselamatan dan kesehatan saja, tapi juga untuk pencegahan bencana itu tadi salah satunya. Iya, itu tadi ya Mbak ya. Iya, jadi karena rumah sakit itu kan bekerjanya 24 jam ya, dan memang ada petugasnya terus juga. Iya, jadi memang perlu sekali ada K3 dan penting sekali harus menerapkan yang namanya budaya K3. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit ini penting diterapkan untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, selamat, aman dan nyaman bagi sumber daya manusia rumah sakit, bagi pasien, pengunjung, dan juga lingkungan di sekitar rumah sakit. Tadi jadi seberapa pentingnya K3 di rumah sakit itu bagi kenyamanan dan keselamatan pegawainya, kemudian pasien, pengunjung, bahkan lingkungan di sekitar rumah sakit tadi ya Mbak Chan. Baik Mbak Chan, sebelumnya terima kasih ya karena sudah bersedia hadir untuk mengisi acara kita pada pagi hari ini. Semoga lebih bisa mengedukatif kita semua dan lebih aware lagi ke depannya ya Mbak Chan ya. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.